Halo kawan Visto, kembali lagi bersama saya Cheryl Tanuwijaya dari tim riset investasiku. Nah, kawan Visto, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait sektor properti yang saat ini sedang ramai diguyur sama sentimen positif. Kawan Visto, jadi hanya dalam waktu beberapa hari, lagi-lagi sektor properti mendapatkan stimulus baru ya, yaitu adanya kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan insentif hingga DP 0% yang berlaku sampai akhir tahun 2025. Wah, ini tentu akan menjadi booster ya bagi sektor properti menyusul sentimen-sentimen positif sebelumnya. Lalu juga kawan Visto, ini sentimen terkini, ini berita per 29 Oktober 2024. Jadi Kementerian Perumahan memberikan rencana program mendirikan 3 juta rumah dalam 1 tahun. Nah, ini sentimen positif terkini untuk sektor properti ya. Dan program pembangunan 3 juta rumah dalam 1 tahun ini akan groundbreaking pada tanggal 10 November 2024. Jadi kurang dari 1 bulan lagi ya kawan Visto. Lalu untuk mensukseskan program tersebut, pemerintah tidak sendirian, tapi juga akan menggandeng sektor swasta, sehingga pemerintah dan swasta akan berkoordinasi sama-sama membangun rumah sehingga menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Nah, lagi-lagi ini akan menguntungkan sektor properti, khususnya landed house ya, kawan Visto. Oke, nah dari sentimen positif tersebut, ada beberapa dampak positif untuk perekonomian kita ya. Seperti yang kita ketahui, Pak Prabowo punya target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sampai 8% setahun ya di masa pemerintahannya. Menurut beliau, target yang ambisius tersebut bisa dicapai oleh kesuksesan sektor properti. Bisa dipahami kawan Visto, karena dari sektor properti, satu sektor saja itu mencakup 185 subsektor. Sehingga memang betul dampaknya untuk perekonomian berefek luas ya. Lalu dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan investasi di dalam negeri juga akan meningkat. Lalu lapangan pekerjaan juga akan meningkat. Dan ujung-ujungnya pendapatan negara juga ikut meningkat. Oke, nah kawan Visto, di sini kita sudah memilihkan ya di antara 4 developer properti terbesar di bursa saham kita akan membahas SMRA ya pada kesempatan kali ini. Nah, kawan Visto bisa lihat di sebelah kiri, ini harga historical SMRA selama 1 tahun terakhir. Secara year on year, grafik menunjukkan ya kawan Visto, SMRA ini sudah naik 15% secara year on year. Lumayan ya kawan Visto dibandingkan saham-saham yang lagi koreksi. Nah, juga kita cermati kawan Visto, aliran dana investor asing, akumulasi investor asing di saham SMRA sepanjang setahun memang masih net sell akumulasinya ya selama 1 tahun. Tapi kawan Visto, seperti di gambar sebelah kanan nih, begitu memasuki paruh kedua di tahun 2024 ini, terlihat ya investor asing konsisten terus mengakumulasi SMRA ya. Bahkan 3 bulan terakhir net buy investor asing sebesar 94 miliar di saham SMRA untuk semua pasar.
Nah, kawan Visto tentu penasaran ya, bagaimana sih kinerja terkini SMRA di kuartal ketiga ya, atau di 9 bulan sepanjang tahun 2024 ini. Nah, jadi kita cermati, ini ada data pre-sales dari SMRA sepanjang 9 bulan 2024. Jadi terlihat jelas kontribusi utama dari pendapatan SMRA ini diperoleh dari penjualan landed house ya, sebesar 72%. Lalu diikuti sama ruko atau shop house di sini sebesar 14%, dan selebihnya teman-teman bisa lihat ya grafik di bawah ini. Nah, secara total kawan Visto, pra penjualan SMRA ini senilai 2,66 triliun ya. Tapi memang secara year on year turun nih kawan Visto dibandingkan kinerja 2023. Turunnya sebesar 35% year on year ya. Meskipun dari pihak emiten SMRA ada update terkini, pra penjualan per periode Oktober ini sudah berada di 3,5 triliun rupiah ya. Dan kita juga tahu emiten sudah menentukan target sejak awal tahun untuk sepanjang tahun 2024. Pre-sales ada di 4,5 triliun. Berarti tersisa 1 kuartal lagi ya kawan Visto. Nah, kalau dari emiten ini optimis target tersebut akan tercapai. Dan kami juga menilai hal tersebut masuk akal untuk dicapai. Kenapa? Karena di bulan November mendatang SMRA ini akan rilis proyek baru ya, yaitu Sumarekon Tangerang. Jadi ini semacam kayak kota baru ya, township yang lengkap antara perumahan dan beserta fasilitas-fasilitas pendukung ya. Ini di daerah Tangerang, Sumarekon Tangerang. Ini akan membawa SMRA berhasil mencapai target pra penjualan tersebut. Lalu, kawan Visto, kita juga tahu kabar terkini soal SMRA kan memang memiliki anak usaha ya, yaitu Sumarekon Investment Property ya. Kepemilikannya hampir 100% dimiliki oleh SMRA. Bisnisnya terdiri dari mall, pusat perbelanjaan, ada hotel juga, ada perkantoran. Nah, ini gambar beberapa portofolionya tersebut ya. Nah, untuk memuluskan bisnis anak usahanya tersebut, SMRA saat ini sedang mempertimbangkan beberapa opsi pendanaan. Yang utama dari bank. Tapi yang pro sama pasar yaitu IPO ya, Initial Public Offering. Nah, jika SMRA jadi mengantarkan anak usahanya SMIP ini melantai di bursa saham kita atau IPO, nah hal ini juga akan memperkuat neraca keuangan dan membuat valuasi SMRA semakin atraktif, semakin murah ya. Seperti itu. Lalu kalau kita lihat untuk target harga 12 bulan ke depan dari SMRA, ini berdasarkan konsensus di Bloomberg yang melibatkan 24 dari 26 analis, mayoritas 79% buy ya, melihat prospek SMRA ini masih menarik, masih prospektif bisnisnya. Meskipun ada 21% yang bersikap netral. Oke, nah target harga dari konsensus analis di Bloomberg didapatkan sebesar Rp800 per lembar saham ya. Nah, dengan harga saham SMRA saat ini, artinya margin of safety masih terdapat 22%. Cukup menarik ya, kawan Visto. Apalagi sentimen terkini juga ada rebalancing dari indeks LQ45. Ya, ada beberapa emiten yang keluar dari daftar LQ45 dan SMRA termasuk emiten yang masuk ke konstituen indeks LQ45.
Dan masuknya SMRA ke indeks LQ45 ini suatu hal yang positif kawan Visto. Kita lihat saat IHSG secara harian terkoreksi signifikan, SMRH masih tetap menguat ya. Menguatnya juga cukup signifikan sepanjang hari seperti itu ya. Lalu juga dengan masuknya SMRA ke indeks LQ45, ini memungkinkan investor asing melihat SMRA semakin menarik ya. Sehingga inflow asing akan berpotensi semakin besar ke saham SMRA seperti itu. Nah, berikut kami sudah menyimpulkan sentimen untuk saham SMRA. Yang positifnya kita lihat stimulus untuk sektor properti saat ini begitu banyak dan berkelanjutan, dan SMRA sebagai emiten properti juga akan diuntungkan tentunya ya. Penjualannya bisa terdongkrak, apalagi SMRA juga akan melaunching proyek baru di Tangerang tersebut. Lalu yang kedua nih kawan Visto, meskipun sejauh ini belum ada jadwal resmi ya, belum ada jadwal yang konkret soal IPO SMIP, anak usaha SMRA, kita nilai keberhasilan IPO tersebut akan membuat sentimen positif lagi untuk SMRA. Lalu yang ketiga, rebalancing indeks LQ45 yang memasukkan saham SMRA ini juga menjadi sentimen positif ya. Lalu yang resikonya kita lihat secara valuasi nih kawan Visto. Valuasi SMRA baik secara PI atau secara PBV relatif lebih premium dibandingkan 4 developer besar di bursa saham Indonesia kita. Lalu ada juga kawan Visto, resiko yang kedua yaitu target prapenjualan yang tidak tercapai atau profitabilitas yang turun sepanjang full year 2024. Oke kawan Visto, terima kasih untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you!